Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umdatul Ahkam. Dan insyaallah kita akan membaca bab tentang makanan. Hadis yang pertama yaitu hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kita akan bacakan hadisnya. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa ahwan Nu'manu bi asba'aihi ila udhunaihi. Dan Nu'man berisyarat dengan jarinya ke arah telinganya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagai bentuk penekanan bahwa apa yang aku dengar ini betul-betul aku dengar. Dan itu menguatkan bahwa beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyin. Yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan antara yang halal dan yang haram ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan realita yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Itu berbicara tentang apa? Realita yang ada di masyarakat. Kemudian beliau memberikan saran, famanittaqa syubhati, siapa yang menghindari perkara syubhat, istabra'a li dinihi wa irdi, maka berarti dia membebaskan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang mengambil syubhat, terjerumus ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang dia mengembalakan kambingnya di sekitar daerah larangan. Ada padang rumput yang itu merupakan padang rumput daerah larangan. Maksudnya gimana Pak? Misalnya ya, ada daerah yang sudah dikasih pagar. Ini adalah wilayah di mana orang tidak boleh masuk, binatang tidak boleh masuk, tidak boleh menginjak rumput dan seterusnya. Lalu ada orang yang menggembalakan di sekitar sini. Mengembalakan di sekitar sini. Padahal pagarnya ini cuman garis aja atau cuman patok-patok di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Yushiku ayyar ta'fihi, namanya kambing lebih sulit untuk dikendalikan. Wis dikandani ndablek misalnya ya. Karena apa? Tidak berakal. Kata beliau, karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembalakan di sekitar daerah larangan. Yushiku ayyar ta'afihi, maka hampir saja hewan itu akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap penguasa itu punya daerah larangan. Sehingga ini adalah daerah wilayah milik objek vital negara. Nggak boleh orang sembarangan masuk.
ngambil sesuatu di situ nggak boleh, harus pakai izin khusus. Itu yang disebut dengan hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah larangan Allah adalah maharimuhu, apa saja yang Allah haramkan. Yang diharamkan oleh Allah itu nggak boleh diterobos. Itulah daerah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatun ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Kalau baik, baik semuanya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau jahat, jahat semuanya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Ala wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kita akan membersamai hadis ini dan semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran yang berharga dari hadis ini. Saya kutipkan penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibnu Daqiqil Aid beliau menyebutkan, mengutip keterangan Abu Dawud As-Sijistani. Kata Abu Dawud As-Sijistani, penulis Sunan Abu Dawud, namanya Abu Dawud As-Sijistani. Al-Islamu yaduru ala arba'ati ahadits. Islam itu intinya ada pada 4 hadis. Nah, salah satunya adalah hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maksudnya dalam hadis ini bahwa segala sesuatu itu ada 3 macam. Pertama, yang ditegaskan oleh Allah statusnya halal. Fahuwa halal, maka statusnya hukumnya halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Pada hari di mana aku telah halalkan kepada kalian at-thayyibat, hal-hal yang baik, dan makanan ahli kitab, maksudnya adalah sembelihan ahli kitab, itu halal bagi kalian. Kemudian yang kedua adalah apa yang ditegaskan oleh Allah sebagai sesuatu yang haram, maka hukumnya haram yang jelas. Misalnya babi itu haram, bangkai itu haram. Ini telah Allah tegaskan sebagai sesuatu yang haram. Baik. Seperti perbuatan-perbuatan jelek, zina, kemudian minum khamar, menyembah berhala, dan seterusnya, semuanya adalah sesuatu yang haram. Wa amma syubhat fahiya kullu ma yatanaza'uhu al-adillah minal kitabi was sunnah wa tatajadzabuhu al-ma'ani. Sedangkan syubhat adalah sesuatu yang sudah disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi ada sisi makna yang terkadang masih diperselisihkan, sehingga statusnya tidak bisa ditegaskan apakah itu halal ataukah haram. Di sini kita sebutkan bahwa segala hal itu ada 3 macam. Segala hal ada berapa? 3 macam. Yang pertama apa? Yang jelas halal. Yang kedua, yang jelas haram. Yang ketiga, yang masih syubhat. Yang jelas halal, jelas haram. Yang ketiga, yang masih syubhat. Baik. Nah, untuk yang syubhat ini hukumnya seperti apa? Ibnu Daqiqil Aid menyebutkan, wa qad ikhtalafal ulama'u fi syubhat allati asyara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits.
Para ulama berbeda pendapat mengenai syubhat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Faqalat ta'ifatun hiya haram. Sebagian ulama mengatakan syubhat itu haram. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang menghindari syubhat maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Sementara orang yang tidak membebaskan agama dan kehormatannya berarti dia terjerumus ke dalam yang haram. Wa qala al-akharun, sementara ulama yang lain ada yang berpendapat hiya halalun, syubhat itu halal. Karena Nabi SAW mengatakan membuat permisalan orang yang bermain syubhat itu karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Fayadullu ala anna dzalika halalun, sehingga ini menunjukkan kalau itu adalah halal. Wa anna tarkahu wara'un, tapi meninggalkan syubhat itu sebagai bentuk wara'. Meninggalkan syubhat itu sebagai bentuk wara'. Wa qalat ta'ifatun, sementara ulama yang lain berpendapat al-mutasyabihatul madhkuratu fi hadzal hadits, syubhat yang disebutkan dalam hadis ini la naqulu innaha halalun wala innaha haram. Kita tidak berpendapat kalau itu halal atau haram. Karena Nabi SAW menjadikannya antara halal yang jelas dan haram yang jelas. Fayambaghi an natawaqqafa anha, sehingga yang lebih tepat adalah kita mengambil sikap tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Wa hadza min babil wara', dan ini sebagai bentuk sikap wara'. Baik. Sampai di sini keterangan Ibnu Daqiqil Aid mengenai hadis, lalu beliau menyebutkan beberapa dalil contoh syubhat. Kita jelaskan dulu di sini bahwa ulama berbeda pendapat. Ulama beda pendapat mengenai apa tadi? Mengenai hukum syubhat. Mengenai hukum syubhat. Ada berapa pendapat? Ada 3. 1, syubhat itu haram, sehingga kalau mengambil syubhat ya dosa. 2, syubhat itu halal, tapi lebih baik ditinggalkan. Dalam rangka apa? Mengambil sikap wara', tapi sebaiknya ditinggalkan untuk sikap wara'. Yang ketiga, syubhat itu, yang ketiga apa tadi? Tawakuf. Tidak menegaskan hukum syubhat. Tawakuf itu tidak menegaskan hukum syubhat. Karena syubhat itu antara halal dan haram. Karena dia antara halal dan haram. Baik. Dan ini merupakan bentuk sikap wara'. Sehingga saya tidak mengatakan syubhat itu halal. Saya juga tidak mengatakan syubhat itu haram sebagai bentuk wara'. Wara' itu apa sih, Pak? Wara', ada zuhud. Apa bedanya wara' dan zuhud? Mungkin sebelumnya saya tanya dulu, mana yang lebih serius, ya? Mana yang lebih tinggi tingkatannya, wara' atau zuhud? Hah? Zuhud atau wara'? Sebentar dulu. Kelompok pertama, lebih tinggi tingkatan zuhud atau wara'? Kelompok yang kedua, lebih tinggi tingkatan zuhud atau wara'? Kelompok 3, wara' atau zuhud? Zuhud. Terjadi ikhtilaf, ya. Sekarang coba kita sebutkan definisinya. Wara' itu definisinya
tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Apa ini? Wara. Sedangkan zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wara apa tadi? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti lebih tinggi mana zuhud dan wara? Nah, lebih tinggi zuhud. Loh, definisi ini sudah jelas sekali ya. Kalau ini lebih tinggi zuhud. Orang yang zuhud itu meninggalkan mubah. Jadi dia selalu mikir, ini berpahala atau tidak. Itu zuhud. Mubah bukan berarti nggak makan ya. Dia makan, tapi makan dia niatnya biar bisa kuat ibadah, biar bisa melakukan ketaatan, sehingga makan pun berpahala. Orang yang zuhud. Karena ketika dia mau melakukan sesuatu, selalu dia mikir, ini berpahala atau tidak. Kalau nggak ada manfaatnya di akhirat, buat apa saya lakukan? Masya Allah, itu orang zuhud ya. Kalau orang wara masih melakukan yang mubah, yang penting tidak berbahaya di akhirat. Sehingga orang wara mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, tapi bagi dia yang penting ini tidak haram, sehingga tidak berbahaya bagi hidup saya di akhirat. Maka zuhud lebih tinggi tingkatannya daripada wara. Orang yang wara itu berpikir. Orang yang wara itu berpikir apa? Apakah ini berdosa? Apakah ini akan berdosa? Kalau itu berdosa, dia tinggalkan. Kalau enggak dosa, dia lakukan. Apakah ini mendekati dosa? Dia tinggalkan. Karena mendekati dosa. Sehingga orang yang wara berpikir, apakah ini akan berdosa atau mendekati dosa? Mendekati dosa. Maka dia selalu bersihkan dirinya dari praktek dosa atau praktek yang mendekati dosa. Enggak semua orang bisa mikir seperti ini. Masih banyak orang yang gak ngubris dengan yang namanya aturan, peduli amat ya. Yang penting pokoknya saya bahagia, saya merasa senang, saya butuh, lalu saya kerjakan. Maka warok di tempat kita ini barang langka, dan banyak orang yang dia tidak berhasil dalam melakukan warok. Nah, orang yang warok pasti dia akan menghindari syubhat. Menghindar dari syubhat. Kenapa dia menghindar dari syubhat? Syubhat itu mendekati dosa. Dia akan milih posisi yang aman daripada posisi yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Maka dia selalu mengambil posisi aman. Ambil posisi aman. Dan inti dari wara disebutkan dalam hadis dari Hasan bin Ali, yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan bagimu. Kalau ragu, tinggalkan. Saya kok ragu ya, ini nanti berdosa atau tidak?
Saya kok ragu ya, ini boleh atau tidak. Saya kok ragu, tinggalkan. Itulah warok. Sehingga orang yang warok ketika ada beberapa peluang, maka dia akan mengambil peluang yang paling aman. Insya Allah yang ini saya nggak ragu, yakin boleh saya ambil. Tapi kalau masih ragu, boleh nggak ya, maka dia tinggalkan. Sehingga hadis ini mengajarkan kita tentang bagaimana warok dalam masalah urusan dunia. Ketika kita menjumpai perkara yang syubhat, yang meragukan, kita tinggalkan. Jika kita komitmen dengan itu, sejalan dengan pesan Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan bagimu, beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu, maka posisi kita akan menjadi orang yang warok. Baik, selanjutnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang keberadaan syubhat tersebut, dan beliau menyampaikan, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang yang enggak ngerti perkara syubhat. Tidak tahu perkara syubhat ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak tahu kalau itu syubhat, sehingga enggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia enggak ngerti batasannya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang yang enggak ngerti batasannya. Syubhat itu antara halal haram. Nah, batasannya yang mana? Tidak tahu. Sehingga karena banyak orang yang nggak tahu, kalau dalam posisi nggak tahu gimana? Sensitif untuk terjerumus kepada yang dilarang. Yang kedua, mana tidak tahu di sini adalah mengundang keserakahan orang, sehingga dia nggak merasa hati-hati dalam perkara syubhat, lalu dicarikan alasan, ya, kan masih syubhat. Oh, nggak ngerti wong iki, nek syubhat iki bahaya. Ya, ini kalau masih syubhat kan nggak apa-apa gimana? Nggak bahaya tah? Gitu. Padahal masih alasan dia apa? Masih syubhat. Nah, ketika dia merasa aman, dia nggak sadar kalau itu sebenarnya bahaya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengambil yang syubhat. Baik, kemudian di sini ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Daqiqil Aid mengenai macam-macam syubhat. Beliau menyebutkan, wal mutasyabihatu thalathatu aqsamin. Syubhat itu ada 3 macam. Minha ma ya'lamul insanu annahu haramun. Ada syubhat yang diketahui oleh masyarakat kalau itu haram. Thumma yashukku fihi hal zala tahrimuhu amla. Lalu dia ragu apakah haramnya sudah hilang ataukah belum. Kalladzi yahrumu 'alal mar'i aklahu qabla dzakah. Idza syakka fi zakatihi lam yazal at-tahrimu illa biyaqiniz zakah. Misalnya, orang tahu bahasanya binatang yang tidak disembelih itu haram. Tahu ya, yakin kita binatang yang mati tidak disembelih haram? Yakin. Maka status haramnya ini akan melekat terus sampai kita yakin kalau ini sudah disembelih dengan benar. Sampai kita yakin kalau ini sudah disembelih dengan benar. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang tadi disebutkan oleh penulis. Jadi ceritanya begini. Adi itu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum berburu. Berburu dengan menggunakan anjing pemburu itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Dalilnya mana? Allah sebutkan di surat Al-Maidah, wa minal mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan di antara alat untuk berburu adalah anjing yang sudah kalian ajari.
Adi bin Hatim itu bertanya, "Ya Rasulullah, saya pernah berburu melepas anjing. Nah, anjingnya ngejar mangsa. Saat anjingnya ngejar mangsa, itu lari kemana nggak tahu. Orangnya menyusul. Larinya anjing sama lari manusia cepat mana, Pak? Anjing. Maka dia ngejar mangsa entah lari kemana, barulah Adi ini menyusul. Nah, saat mangsa itu tertangkap, Adi melihat ada banyak anjing yang lain. Ada anjingnya Adi bin Hatim dan ada beberapa anjing liar yang lain. Maka beliau tanya kepada Nabi SAW, hasil tangkapannya itu boleh nggak dimakan? Karena ketika anjing ini dilepas, di mangsanya itu ada kerumunan anjing-anjing yang lain. Rasulullah SAW melarangnya. Karena nggak jelas hewan ini mati karena anjingmu ataukah karena anjing yang lain. Sampai kau punya bukti bahwa binatang ini ditangkap oleh anjingmu. Sehingga Rasulullah SAW melarang untuk mengkonsumsinya. Kalau dia ditangkap oleh anjing buruan kita, statusnya apa? Halal. Baik. Lalu beliau bertanya lagi mengenai orang yang menembak, ya. Menembak binatang kena. Lalu binatang itu lari, nyemplung sungai, nyemplung air. Begitu dicari, ditemukan dalam posisi sudah mengapung. Nah, ini kan jadinya ragu. Mati karena kena panah ataukah mati karena tenggelam. Dilarang oleh Nabi SAW. Itu semuanya berkaitan dengan masalah bahwa pada asalnya binatang darat itu hanya halal jika apa? Disembelih atau diburu. Nah, diburu itu kena bagian manapun boleh. Dan nanti jika dia mati karena senjata yang kita gunakan untuk memburu, maka status binatang itu halal. Wa aqsu dzalika, kebalikan dari hal ini adalah sesuatu yang halal tapi diragukan haramnya. Seperti seorang lelaki yang sudah menikahi wanita sehingga status wanita itu sebagai apa? Istrinya. Tapi dia ragu apakah sudah pernah menceraikannya atau belum. Saya kok ragu ya. Kita dulu kan sering berantem. Jangan-jangan waktu itu kita pernah ngomong aku ceraikan kamu. Coba diingat-ingat. Diingat-ingat ya. Udah 30 tahun yang lalu. Sudah berapa tahun menikah ini, Pak? Pak Herman sudah berapa tahun, Pak? Setengah abad, Masya Allah. Sudah 50 tahun menikah ya, Masya Allah. Baik. Ada hadiah emas. Mas Herman. Lebih sering mana, Pak? Pengantin baru ataukah setelah 40 tahun ke atas? Lebih sering mana berantemnya? Wah, ini jangan diceritakan ya, ini rahasia ya. Biasanya orang ketika nikah dan dia masih muda, itu kan kedewasaannya masih belum maksimal. Orangnya masih labil. Baik pihak suami maupun pihak istri terkadang kurang bisa saling memahami dengan baik. Ada masalah sedikit, padu. Masalah dikit lagi, padu. Sehingga sering terjadi perpaduan antara suami istri. Lalu bingung mereka, dulu itu kita sudah pernah cerai atau belum ya? Syakka fi talaqiha. Ragu apakah sudah pernah cerai atau belum. Fama kana min hadzal qismi fahuwa 'alal ibahati hatta ya'lama tahrimahu. Maka untuk kasus ini statusnya halal sampai dia tahu, sampai dia yakin kalau itu haram. Ada bukti yakin bahwasanya kamu pernah menceraikan istrimu. Saya juga sudah nggak ingat sama sekali. Ya sudah, hukum asalnya apa? Wanita itu masih istrimu. Saya pernah dapat pertanyaan ya dari ibu-ibu yang
dia itu sampai stres. Karena digoda oleh setan, was-was, jangan-jangan suaminya telah menceraikan dirinya. Ya. Akhirnya ketika didekati suami itu nggak mau. Mas sudah menceraikan saya. Loh, saya belum menceraikan kamu. Ndak, kemarin Mas ngomong seperti ini itu kan cerai. Ndak, saya tidak bermaksud untuk menceraikan kamu. Tapi saya ragu, jangan-jangan Mas sudah menceraikan saya. Sudahlah, ditegaskan saja cerai atau tidak. Ya malah ngawur ini. Akhirnya suaminya diminta, coba Mas ucapkan kalimat aku ceraikan kamu biar jelas. Ya malah jatuh cerai. Yang seharusnya nggak ada cerai malah jatuh cerai. Itu sampai dia maju mundur. Suaminya ikut pusing. Akhirnya suaminya bilang, ya sudahlah, tak nurut saja, aku ceraikan kamu. Ya wis, sah jatuh cerai. Karena cerai itu nggak boleh main-main. Ya. Salasun jidduhu jiddun wasluhu jiddun. Ada 3 hal. Seriusnya dianggap serius, guyonnya dianggap serius. Mau serius mau guyon nilainya sama, serius. An-nikahu wat talaq wal itaq. Nikah, cerai dan membebaskan budak. Maka cerai kok guyon, mah, sini mah. Aku mencintaimu, aku ceraikan kamu, tapi guyon, bercanda aja. Ya jatuh cerai. Walaupun niatnya guyon. Baik, sehingga kalau tidak ada bukti sudah pernah menceraikan, hukum asalnya apa? Statusnya halal. Maka dia masih istri kamu dan tidak ada perceraian. Tapi dulu Pak, kita sering berantem. Ya sudahlah, lupakan saja kenangan masa silam. Sekarang kalian bahagia berdua. Mungkin dulu karena masih banyak utang ya. Sekarang utangnya sudah lunas, walhamdulillah. Kan begitu ya. Baik. Kemudian al-qismu tsalits, yang ketiga, ayasyukka fi syai'in fala yadri ahalalun am haram. Yang ketiga adalah yang masih diragukan, apakah halal ataukah haram. Wa yuhtamalul amrayni jami'an, dan masing-masing punya 2 kemungkinan ini masih sama-sama kuat. Tidak ada bukti untuk menunjukkan mana yang lebih kuat. Fal ahsan at-tanazzuh, maka yang lebih baik adalah menghindarinya. Nabi SAW pernah melihat ada kurma di rumah beliau. Ada kurma jatuh di rumah beliau. Lalu diambil oleh cucu beliau, Hasan atau Husain, Hasan mungkin. Namanya anak kecil ya. Ketemu apa langsung dimakan. Anak saya umur 1,5 tahun tuh nemu biskuit potongan di jalan ya. Diambil dimakan. Potongan biskuit, dia tahu kalau itu potongan biskuit karena dia sudah pernah makan biskuit seperti itu. Diambil dimakan. Wah. Hasan melihat kurma diambil dimakan. Lalu Nabi SAW diambil, namanya anak kecil, suruh buang. Kemudian diambil dari mulutnya, karena bayi ya, diambil dari mulutnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, laula anni akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Saya khawatir ini kurma zakat, karena Nabi SAW tidak boleh makan zakat, dan ahlul bait juga tidak boleh makan zakat. Beliau khawatir yang terjatuh ini kurma zakat. Wah, ini kalau zakat kan beliau berarti mengkonsumsi sesuatu yang haram. Itu sampai beliau nggak berani makan. Itu contoh bagaimana waraknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin kalau kita, udahlah nggak apa-apa, cuman satu aja kok. Udahlah nggak apa-apa, satu, akhirnya jadi sekilo. Nah. Dan mungkin kita seperti itu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa sesuatu yang sifatnya masih meragukan, maka sikap yang tepat gimana? Tawakuf, lalu tinggalkan. Sebagai bentuk apa? Warok. Sebab syubhat itu ada 3 tadi ya. Pertama yang yakin haram
tapi kita ragu, ini sudah berubah jadi halal atau belum ya? Contohnya tadi ya. Contohnya tadi. Kita yakin kalau binatang yang belum disembelih secara syar'i itu haram. Tiba-tiba kita jumpai binatang itu sudah dalam bentuk potongan. Maka harus punya bukti yakin, ini tadi disembelih secara syar'i atau tidak. Contoh, ada ayam ketabrak motor, udah? Terus dia, wah, kelebekan, kelebekan, dah. Sama pemiliknya ngambil pisau, kemudian dia sembelih. Nah, dia sembelih, kelebek disembelih, dah. Begitu sembelih, langsung mati, berhenti. Baik, boleh dimakan atau tidak? Hah? Yang nyembelih orangnya ya. Yang bismillah, dia baca bismillah. Nyembelihnya nyembelih bismillah, nyembelih. Begitu nyembelih seret, langsung mati, langsung nggak gerak. Coba, Anda yakin ayam ini mati karena sembelihan atau mati karena kecelakaan? Nah, karena biasanya kalau habis sembelih seret, itu kan masih goyang-goyang. Ini begitu seret, mati, udah gerak, udah nggak gerak, udah. Ya dia ketabrak ya, terus wah ngeroncal toh, enggak? Langsung dikejar sama pemiliknya, dipegangi langsung disembelih. Nah, begitu pisaunya sudah mutus, dia langsung diem. Itu mati disembelih atau mati karena kecelakaan? Yang mana? Kasus yang lain ya. Ada orang nyembelih ayam, langsung dimasukkan ke air panas, air mendidih itu, ya kan? Langsung lempar masuk plung air panas. Jadi mungkin ayam itu nggak sempat bergerak, airnya mendidih. Begitu masuk, plek, udah langsung diam sudah, kaku. Pertanyaannya, dia mati karena air panas atau mati karena sembelih? Yang mana? RPH itu banyak kayak gitu ya? Hah? RPA, rumah potong ayam. Ada nggak kasus kayak gitu? Dia nyembelih, langsung lempar ke air, karena kan dia kejar target. Pak, kalau nunggu kejel-kejel kayak gini ya, apalagi mentok ya. Disembelih iso mumbul. Ayam juga gitu, nunggu kejel-kejel gini kesuwen. Sementara dia harus nyembelih 100, nyembelih 100, langsung aja lempar ke air panas. Itu halal atau haram? Bismillah halal ya. Bismillah halal. Baik. Masya Allah, ini sensitif masalah, depan masjid ada jualan ayam. Kalau kita beli ayam di pasar, beli ayam di pinggir-pinggir jalan, itu cukup melihat siapa penjualnya. Penjualnya muslim, selesai. Tapi kalau kita melihat kejadian, misalnya Anda main ke RPA, lalu sampai di sana ngelihat, wah ini orangnya kalau nyembelih langsung lempar ke air panas. Begitu nyembelih langsung ke air panas, langsung ke air panas. Cuman sekali celup diambil itu sudah kaku itu. Mungkin nggak sampai 2 detik ayam itu sudah kaku. Nah, bahkan bisa jadi ya, kadang yang dilukai cuman dikit. Jadi darahnya yang keluar dikit sekali karena sudah masuk air panas, beku semua bersama dengan ayamnya. Itu halal atau haram? Hah? PR ya. Ya sudah disembelih, terus dilempar ke air panas. Kalau yang pernah saya lihat disembelih, terus dilempar ke tong, nah, dia geludak di dalam tong, terus diam. Nah kalau itu insya Allah halal. Nah yang masalah disembelih, air panas sudah tersedia, langsung lempar ke air panas, masuk air panas, nggak sampai 2 detik udah kaku dia. Diangkat,
itu sudah dalam posisi kaku. Itu halal atau haram? Halam. Gabungan antara halal dan haram. Nah, baik, jadi itu contoh kita awalnya yakin haram. Nah, kalau nggak ada bukti kalau itu halal, maka pada asalnya ya bertahan pada hukum awal, yaitu haram. Nah, wallahu alam. Baik, cukup insyaallah. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Yang mana? Monggo. Mikrofonnya ke arah sana ya, Pak. Anginnya ke arah sana anginnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halalan thayyibah. Karena yang hubungannya dengan istilahnya pemberian sertifikat halal dari pemerintah. Ya. Nah. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu toyib dulu, toyib itu sama dengan kalau di CMB, jadi Good Manufacturing Procedure, cara produksi yang baik. Setelah dapat sertifikat CNB itu baru mengajukan sertifikat halal ke BPOM. Tapi sekarang mohon maaf, karena sekarang sudah berubah untuk pengawasan untuk halal, itu sekarang sudah dikenal. Kalau dulu sebelum tahun 2022 itu badan pengawasannya Badan POM. Tapi mulai tahun Oktober 2022 itu sudah ke itu sudah bukan tanggung jawab Balai POM lagi. Kalau Balai POM itu di bawah apa, Pak? Di bawah badan sendiri, Pak. Badan sendiri. Ya. Baik. POM. Itu di bawah kementerian apa sebelumnya? Dulu kesehatan. Sekarang dipindah ke agama. Ya, makanya lebih dekat kemana nih, agama atau kesehatan sebenarnya? Iya. Menurut saya yang ini saya tanyakan tauhid itu seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perpindahan itu mungkin urusan politik ya, sensitif, nggak boleh dibahas di masjid ya. Karena kan rebutan, ini bidang kesehatan ataukah bidang agama. Makanya yang dulunya dibawa Kementerian Kesehatan, sekarang dibawa ke dipindah ke Kementerian Agama. Baik, memang kalau urusan halal haram itu masalah hukum agama. Tapi kalau urusan higienitas, urusan kebersihan, kemudian tata prosedur dan seterusnya, barangkali nuansa kesehatannya lebih dominan. Tentang thayyib ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Apa sih makna thayyib? Nah, ini saya bukakan tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan
tentang ayat ini. Dari Atha dari Ibnu Abbas, tuliyat hadhil ayah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pernah dibacakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah." Jadikanlah aku, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku orang yang doanya mustajab. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah." Perbaikilah makananmu, maka kau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Dan di sini beliau tidak memberikan definisi mengenai kata, makna per kata. Saya pindahkan ke tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi di situ ada pernyataan fal halalu ma ahallahu syar'u. Yang dimaksud dengan halal adalah apa yang dihalalkan oleh syariat. Tayyiban kila ma yustatabu wa yastalidzu. Sedangkan tayyib artinya adalah apa yang enak dikonsumsi. Yang nikmat, yang enak dikonsumsi, itu diterjemahkan dengan, itu terjemah dari kata tayyib. Wal muslimu, dan seorang muslim, yastatibul halala wa yu'afil harama. Seorang muslim itu merasa nyaman dengan yang halal dan jijik dengan yang haram. Wakila, dan ada yang mengatakan at-tayyib maknanya adalah at-tahir. Tayyib maknanya adalah suci. Sehingga kata tayyib dalam tafsir Al-Baghawi ada dua makna. Pertama, makanan yang tayyib maksudnya makanan yang enak. Yang kedua, makanan tayyib maksudnya makanan yang suci. Tapi kalau misalnya didefinisikan sebagai makanan yang tidak berbahaya dan seterusnya, ya insya Allah tidak jauh, karena kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Tapi itu tidak mengubah hukum. Nyuwun sewu nggih. Ada orang punya penyakit gendis. Dia minum teh manis boleh nggak? Orang punya penyakit gendis, punya penyakit gula, minum teh manis, halal atau haram? Hah? Halal. Ya. Tapi kan dia kena penyakit gula, yaitu resiko pribadi dia. Sebagaimana orang punya kolesterol, pas Idul Adha makan gulai, halal atau haram? Halal. Nah. Karena menurut dia waktu makan-makan itu nggak ada kolesterol, adanya di lab. Kalau di lab baru ketahuan ada kolesterol. Baik, intinya itu, jadi thayyib bisa dimaknai enak, bisa dimaknai suci, bisa juga dimaknai aman bagi orang yang mengkonsumsi. Wallahu alam. Oh ya, saya baca itu thayyib yang saya baca itu di apa, di luar orang lain. Di luar Penguasaan. berarti bukan milik orang lain, milik kita pribadi. Nah, ya, baik, berarti dia harta yang bukan lagi milik orang lain, tapi milik kita. Karena makan di sini bisa maknanya mengkonsumsi ya, dan tidak harus bentuknya dimakan secara fisik, tapi dipakai, digunakan, itu juga masuk di dalamnya. Sehingga harta haram mencakup benda-benda yang haram yang kita pakai, yang tidak boleh dimanfaatkan. Wallahu alam. Pun jawab gimana? Jadi nggak Pak? Jadi diizinkan satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu hadis dari Aisyah. Kalau yang bertanya bukan Aisyah, kalimatnya ini. Anna qauman an Aisyata radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Bukhari. Anna qauman qalu, ada sekelompok orang yang mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakaru smallahi alaihi amla. Ya Rasulullah, ada orang yang memberikan daging kepada kami. Nah, kami nggak tahu saat dia menyembelih itu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sammullaha alaihi wa kulu." Sebut nama Allah, baca bismillah dan silahkan makan. Baca bismillah di sini bismillah untuk makan atau bismillah untuk menyembelih? Makan, karena kan sudah daging ya. Bukan bismillah untuk menghalalkan daging itu, tapi bismillah untuk makan. Dan dalam riwayat yang lain ada kalimat dari Aisyah, wa kanu hudatsa'u ahdin bil kufri. Mereka itu baru masuk Islam. Yang ngasih hadiah daging itu baru masuk Islam. Artinya ada kemungkinan bahwa dia ketika nyembelih mungkin peluang salah dengan tidak menyebut nama Allah. Tapi dia saat ngasih daging itu statusnya muslim. Nah, ini jadi dalil kalau kita beli daging dimanapun itu, maka yang jadi acuan adalah subjeknya, orangnya. Walaupun kita nggak tahu tata caranya. Sehingga penjualnya siapa? Muslim. Siapa yang menyembelih? Muslim. Sudah selesai. Caranya gimana? Wallahu a'lam. Kita tidak bertanggung jawab terhadap caranya. Cukup lihat subjeknya. Tapi kalau kita lihat kejadian, ada orang nyembelih salah, ya kita katakan haram. Misalnya nyembelih ayam nggak pakai baca bismillah. Nyembelih ayam tapi sambil nyanyi-nyanyi nyembelih, sambil nyanyi-nyanyi. Ya sudah, dia nyembelih tapi tidak baca bismillah. Kita lihat, ya haram. Karena kita melihat bukti bahwasanya dia nyembelihnya tidak benar. Contohnya tadi ya, nyembelih terus dimasukkan ke dalam air panas. Saya lihat ibu, kayak gitu nyembelih langsung masuk air panas. Begitu lep, wes kaku. Nah, apakah itu halal atau haram? Jadi tugas ya. Menjawab, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.